Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salsabila Fitri Maharani, Muhammad Lutfi Asyari, dan Shiva Hidayah. Di sini kami akan membahas mengenai konsep bank dan riba. Pengertian bank, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan berperan sebagai perantara keuangan, financial intermediary, antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Praktek bank menghendaki sistem rasional dalam memungut bunga dan memberikan bunga kepada peminjam dana. Bank tidak bisa hidup tanpa bunga, karena bunga itu dibayarkan untuk keperluan gaji para pegawai, pemeliharaan gedung, juga pembayaran pajak serta kepada para penyimpan dana. Maksud dari pemberian dan pungutan bunga tersebut adalah sebagai imbalan atas beroperasinya uang yang diambil atau disimpan. Besarnya bunga biasanya berkisar 1–2,5% dari modal pokok setiap bulannya. Karena ada tambahan tersebut, maka sebagian ulama menganalogikan bunga bank sama seperti riba. Sejarah singkat, praktik perbankan dengan berbasis bunga mulai muncul lagi pada bangsa Eropa dan semakin merebak ketika Raja Henry VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga interest meskipun tetap mengharamkan riba, dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Setelah wafat Raja Henry VIII digantikan Raja Edward VI yang mengatakan kembalian bunga bank. Hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan bank. Oke, selanjutnya ialah tentang pengertian riba. Tadi udah jelaskan kan tentang pengertian bank. Sekarang kita pengertian riba. Riba adalah berasal dari kata Arab yang dapat diterjemahkan sebagai riba atau keuntungan eksploitatif yang tidak adil yang diperoleh di dalam perdagangan atau bisnis berdasarkan hukum Islam. Ada dua bentuk utama riba, yaitu riba an-nasyiyah dan riba al-fadl. Riba an-nasyiyah yaitu pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh peminjam lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah diberikan. Yang kedua adalah tentang riba fadli, yaitu melebihkan keuntungan atau harta dari satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Oke, selanjutnya praktek riba adalah dosa dan haram yang artinya dilarang di dalam Islam. Kenapa dilarang di dalam Islam? Karena riba adalah penambahan yang tidak wajar dalam peminjaman atau peminjaman uang dan dibayar dalam bentuk uang di atas jumlah pinjaman sebagai syarat yang dipaksakan oleh pemberi pinjaman atau secara sukarela untuk meminjam. Di dalam jual beli terdapat tukar menukar barang, sedangkan dalam riba tidak demikian. Riba adalah tambahan dari hutang yang pembayarannya tertunda, padahal kaidah mengatakan bahwa segala yang diambil dari tanpa adanya barang atau jasa penukar dihukumkan batil. Oke, selanjutnya kita kalau berbicara tentang riba tidak afdol kalau nggak berbicara tentang sejarah singkat riba. Praktik riba ini kian tumbuh subur, terutama pada masa Romawi abad ke-5 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Bahkan saat Kiaira pada sekitar 342 sebelum Masehi berkuasa di Bizantium, praktek bunga malah dilegalkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang itu, masyarakat dibolehkan mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimal yang dibenarkan peraturan maksimum legal rate. Meski begitu, pengambilannya tidak boleh dengan cara berlebihan, double countable, atau bisa dikata lain lebih secara besar. Selanjutnya, keharaman riba dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 tahapan atau marhalah. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan tahapan pengharam riba adalah sebagai berikut. Yang pertama, turunnya ayat di Mekah yang menjadi awal mula dari mengharamkannya riba dan pentingnya untuk menjauhi riba. Ini dapat dilihat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua apa? Yang kedua, turunnya ayat di Madinah yang menjelaskan mengenai perilaku Yahudi yang memakan riba dan dihukum Allah. Ayat ini merupakan peringatan bagi perilaku riba. Ini terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 160. Dan yang ketiga, Al-Quran mengharamkan jenis riba yang bersifat falsi, yaitu
riba jahiliyah yang bersifat ganda atau mengambil keuntungan secara besar. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 130. Yang terakhir, Al-Quran telah mengharamkan seluruh jenis riba dan segala macamnya, yang ini tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Selanjutnya, definisi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip utama bank-bank Islam. Yang pertama, adanya larangan riba. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah. Yang ketiga, memberikan zakat. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, bank syariah melakukan investasi yang halal berdasarkan prinsip bagi hasil dan bagi rugi, jual beli atau sewa. Selanjutnya, profit dan fala oriented. Selanjutnya, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Yang terakhir, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua ada bank konvensional, yaitu investasi yang halal dan haram. Adanya memakai perangkat bunga, profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur. Yang terakhir tidak terdapat dewan sejenis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.